Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya kita salat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan penjelasan kali ini bisa memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat semua, mahasiswa semua. Pembahasan kita kali ini yaitu cara kerja ilmu alam, sosial, humaniora, dan agama dalam pengembangan ekonomi syariah. Baik, kita lihat ke slide ya. Kita mulai dari ilmu alam dulu. Pengertian ilmu alam, natural science atau ilmu pengetahuan adalah istilah yang dipergunakan merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Nah, ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non manusia tentang bumi dan alam sekitar. Ilmu-ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni. Matematika tidak dianggap sebagai ilmu alam, tetapi digunakan sebagai alat atau perangkat, dan kerangka kerja digunakan dalam ilmu alam. Istilah ilmu alam juga digunakan untuk mengenali ilmu sebagai disiplin yang mengikuti metode ilmiah, ya, berbeda dengan filsafat alam. Nah, tingkat kepastian ilmu alam ini relatif tinggi karena objeknya yang konkret yang dapat dilihat. Lazim juga disebut ilmu pasti. Nah, istilah ilmu alam ini kadang digunakan mendeteksi arti yang lebih cocok dalam pengertian sehari-hari. Dari sudut ini, ilmu alam dapat menjadi arti alternatif bagi biologi, terlibat dalam proses-proses biologis yang dibedakan dari ilmu fisik terkait dengan hukum-hukum fisika dan kimia yang mendasari alam semesta. Cara kerjanya, ya, cara kerja berpikir, ya, penalaran sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles. Kerja-kerja penalaran sebagai berikut, yang sudah pernah kita pelajari ya. Ada deduksi, penalaran yang wilayah konklusinya lebih sempit daripada premisnya, mendasari ilmu-ilmu pasti, misalnya semua manusia dapat mati. Socrates itu manusia, maka Socrates mati, ya. Ini dari atas ke bawah. Sedangkan induksi atau deduksi, ya, atau induksi, ya, maaf, penalaran yang wilayah konklusinya lebih luas dari premisnya. Dasar ilmu-ilmu empiris, misalnya manusia 1 mati, manusia 2 mati, manusia 3 mati, 1, 2, 3 bisa A, B, C gitu ya. Semua manusia dapat mati. Terjadi generalisasi di sini. Maka ini adalah proses induktif atau induksi. Metode ilmiah, kita masuk ke pengertian. Metodologi adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metode ilmiah menggunakan logika ilmiah, gabungan antara deduktif dengan kerja induktif, dengan menekankan aspek koherensi sehingga sekaligus korespondensi. Metode ilmiah adalah proses logiko atau logika, hipotetiko itu hipotesis, terus ada verifikasi, di mana proses induktif, deduktif meliputi tahap-tahap berikut, yaitu yang pertama perumusan masalah, terus penjelasan argumentasi berdasarkan premis, ya, terus perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara atau hasil kerja deduktif, terus pengujian hipotesis melalui eksperimen pengumpulan fakta-fakta dengan memperhatikan aspek korespondensi melalui kerja-kerja induktif. Terus yang terakhir ada penarikan kesimpulan sesuai kerja deduksi dengan induksi. Jika sesuai hipotesis, diterima; jika tidak sesuai, maka ditolak. Nah, proses perolehan pengetahuan dalam ilmu alam ini menemukan anomali dari keajekan. Kedua, merumuskan hipotesis tak kalah melahirkan hukum alam yang serumpun diabstraksikan dalam
teori ilmiah. Ini proses ya. Nah, ciri-ciri pengetahuan yang diperoleh dari ilmu alam ya, pengetahuan itu netral atau bebas nilai. Nah, pengetahuan itu objektif, artinya disepakati semua orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan itu dapat dipakai untuk prognosis atau ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi. Yang tahu ramalan cuaca? Nah, salah satu contohnya itu. Universal, tidak tergantung ruang dan waktu, berlaku dimanapun dan kapanpun. Contoh teori tentang air. Air itu pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan itu disepakati oleh semua orang ya, karena menjadi teori tentang air. Sekarang kita masuk etos ilmiah. Di balik karakteristik ilmu ada etos yang dapat dikembangkan dalam interaksi sosial. Yang pertama, hubungan yang egaliter dan demokratis, kebebasan individu yang bebas untuk menemukan hal-hal baru, toleransi terhadap berbagai latar belakang, kepercayaan akan adanya kebenaran objektif, keyakinan bahwa konsensus dapat tanpa paksaan itu mungkin. Sekarang saintisme. Ya, ini saintisme, kepercayaan bahwa ilmu-ilmu alam adalah proses belajar manusia paling bernilai karena otoritatif, serius, dan bermanfaat. Dan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya proses belajar manusia yang paling bermakna. Saintisme adalah ideologi sains yang menegasi kemungkinan adanya kebenaran-kebenaran lain di samping kebenaran ilmiah. Etika ilmu menjadi etika sosial, padahal etika ilmu itu terbatas. Nah, etos ilmiah ini tidak harus jatuh ke arah saintisme sebagai radikalisasi dari etos ilmiah. Sekarang kita masuk ke ilmu sosial humaniora. Tadi ilmu alam, sekarang kita masuk ke sosial humaniora. Menurut Taufik Abdullah, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu eksakta dan non-eksakta. Nah, khusus ilmu non-eksakta ini dipilah menjadi dua, ada ilmu humaniora dan ilmu sosial. Nah, ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sastra, seni, bahasa dikategorikan dalam ilmu humaniora. Sedangkan di luar itu adalah ilmu sosial. Ingat ya, filsafat, sastra, seni, bahasa itu masuk dalam humaniora. Sedangkan selain itu dimasukkan dalam ilmu sosial. Nah, sini pengetahuan manusia atau human knowledge diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu alam, natural science, ilmu-ilmu sosial, social science, dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities. Nah, ilmu alamiah mengkaji lingkungan hidup manusia, sedangkan ilmu sosial itu mengkaji manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Ya, dan ilmu-ilmu kemanusiaan ini mengkaji manifestasi eksistensi kejiwaan manusia. Ini penjelasannya ya. Jadi ilmu-ilmu sosial atau social science adalah kelompok disiplin ilmu yang mempelajari aktivitas manusia, hubungannya dengan sesama. Objek materialnya adalah tingkah laku dalam tindakan yang khas manusia. Ia bersifat bebas dan tidak bersifat deterministik. Ia mengandung pilihan, tanggung jawab, makna, pernyataan privat dan internal, konvensi, motif, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa itu determinasi? Adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Lanjut, ini ada Robert Brown ya, dalam karyanya Explanation in Social. Ilmu-ilmu sosial itu meliputi sosiologi, ekonomi, sejarah, demografi, ilmu politik, dan psikologi ya. Nah, dalam perkembangannya lahir berbagai spesialisasi disiplin ilmu. Nah, tadi itu sudah ada sosial, ekonomi, sejarah, demografi, ilmu politik. Ini lahir lagi ilmu-ilmu sosial seperti ilmu komunikasi yang marak sekarang muncul, studi gender dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat
bagaimana cara kerja ilmu-ilmu sosial humaniora. Objek kajiannya tidak sekedar fisik dan material, tetapi lebih dibalik yang fisik dan material dan bersifat lebih kompleks. Ya. Nilai manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan karena harus berproses dalam wacana yang panjang dan memerlukan negosiasi, kompromi, dan konsensus. Ya. Nah, manusia membutuhkan ilmu-ilmu sosial humaniora ini untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat abstrak dan psikologis. Contoh, penemuan prinsip keadilan membawa manusia untuk mengatur perilaku sosialnya atas dasar prinsip tersebut. Prinsip kemanusiaan membawa kepada sikap tidak diskriminatif atas orang lain meski berbeda ras, warna kulit, agama, etis, budaya, dan lain sebagainya. Dilihat dari objeknya, cara kerja ilmu sosial humaniora itu ada beberapa yang kita tekankan. Pertama, gejala sosial humaniora ini bersifat non-fisik, ya, hidup dan dinamis itu dapat berubah-ubah. Hidup itu ya bergerak, gitu ya. Non-fisik itu ya tidak dapat dilihat secara kasat mata, ya, oleh mata dohir, istilahnya begitu. Objeknya adalah manusia, yang lebih spesifik lagi adalah aspek sebelah dalam atau inner world-nya, ya, atau apa yang ada di balik manusia secara fisik, ya, pada inner side, mental life, main effect, words. Berbeda dengan ilmu kedokteran, lebih membicarakan aspek luarnya manusia secara biologis atau fisik. Yang kedua, objek penelitiannya tidak bisa diulang. Gejala-gejala sosial humaniora memiliki keunikan dan kemungkinan bergerak sangat besar, tidak stagnan, tidak tetap, dan tidak statis, tidak berhenti. Ya, masalah sosial kemanusiaan bersifat spesifik, konteks historis tertentu. Kejadian sosial mungkin yang dulu pernah terjadi, barangkali secara mirip bisa diulang dalam masa sekarang, sekarang atau nanti, tetapi secara keseluruhan tidak pernah bisa serupa, pasti akan berbeda. Ya, tapi kalau ilmu alam gimana teorinya? Tadi air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, pasti itu, ya. Nah, dengan tuangkan air, ya pasti dia akan merembet ke yang lebih rendah. Tapi kalau pengamatan objek yang sosial humaniora tidak bisa, ya. Nah, ini ada salah satu contoh perilaku kerusuhan sosial orang-orang di Surakarta. Dulu pernah diteliti oleh ilmuwan sosial mencoba meneliti kembali perilaku kerusuhan sosial mereka, maka tidak akan pernah mungkin sama karena sikap, emosi, pengetahuan informan ini berkembang dan bahkan dimungkinkan berubah sama sekali, dan ditambah lagi perubahan-perubahan konteks sosio budaya dan politiknya, ya. Yang ketiga, pengamatan relatif lebih sulit dan kompleks. Misalnya ini, orang tersenyum, ya. Seorang tersenyum pada orang lain, itu dapat diartikan banyak makna. Ada senyum karena lucu, aneh, atau bahkan ia senyum karena ia tidak senang, ya, pada seseorang yang dilihat. Tapi agar tidak terlihat oleh mata orang-orang sekitarnya, maka dia tidak senang pada orang lain dilihatnya, itu tetap memakai senyum, gitu ya. Jadi senyum itu ada banyak artinya, tidak bisa senyum itu senyum senang, senyum lucu, atau senyum tidak suka. Orang tidak suka itu juga kadang-kadang senyum, gitu ya. Terus subjek pengamatan juga sebagai bagian integral dari objek yang diamati. Karena objek adalah manusia yang memiliki motif dan tujuan dalam setiap tingkah lakunya, maka subjek pengamatan tidak mungkin bias mengambil jarak dari objek yang diamati, ya. Yang kelima, memiliki daya prediktif yang relatif lebih sulit dan tak terkontrol. Ini nggak bisa dikontrol, dan prediksinya itu biasanya cukup
sulit. Nah, suatu teori sebagai hasil pengamatan sosial humaniora tidak serta-merta bisa dengan mudah untuk memprediksi kejadian berikutnya. Beda kayak tadi itu, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, besoknya itu konsepnya sama gitu ya. Tapi kalau ini tidak bisa diprediksi secara tetap. Lanjut. Nah, kita masuk ke ilmu keagamaan ya. Ya, ini yang ekonomi ini dikaitkan dengan keagamaan karena ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu secara umum adalah pengetahuan yang sistematis dan terstruktur. Agama adalah sesuatu bentuk penghambaan kepada Tuhannya. Nah, ilmu agama dapat didefinisikan antara lain ilmu yang disusun dengan tujuan menerapkan dan mentafsirkan kitab secara serta sunnah seperti usul fikih, ulum Quran, tata bahasa Arab, logika, filsafat, hermeneutik, tafsir, dan lain-lain. Ilmu yang diperoleh dari hasil penafsiran dan penerjemahan kitab dan sunnah. Ya. Nah, ilmu yang diperoleh dari hasil menyingkap mukjizat ilmiah adalah Al-Quran dan sunnah. Ada rosamul Quran, ada asbabun nuzul dan lain sebagainya. Nah, setiap pengetahuan yang diperoleh melalui metode eksperimen, akal dan agama. Nah, cara kerja ilmu agama. Ya, tadi ada cara kerja ilmu alam, cara kerja sosial humaniora, ini ada cara kerja ilmu agama. Dalam keagamaan sebagai ekspresi keimanan dan pemahaman atas teks suci. Nah, gejala keagamaan juga merupakan sesuatu yang bergerak dan statis, ya. Hal yang tidak ada dalam gejala sosial humaniora adalah aspek ekspresi keinginan religius. Yang kedua, objek penelitian unik dan tidak bisa diulang. Objek penelitian unik karena menyangkut keyakinan agama, yakni dijadikan sumber pengamatan muncul perilaku sosial orang tertentu, bersifat tidak bisa diulang karena terjadi atau karena kejadian tidak mungkin bisa direkonstruksi orang sesudahnya persis kejadian pada awalnya. Yang C, pengamatan sulit, kompleks dengan interpretasi teks-teks suci keagamaan. Perilaku-perilaku keagamaan ketika diamati jelas bermuatan multi-interpretasi, baik terhadap gejala yang ditangkap maupun dari segi penafsiran teks-teks suci. Nah, yang D, sumber pengamatan peneliti juga sebagai bagian integral dari objek yang diamati, ya, karena manusia mengamati manusia, ya. Misalnya orang Islam mengamati orang Islam, gitu kan. Nah, yang E, memiliki daya prediktif yang relatif lebih sulit dan tak terkontrol. Sama ya, karena agama itu sosial juga ya, gitu ya. Nah, prinsip kerja ilmu keislaman mengikuti sebagaimana cara kerja ilmu keagamaan, yakni mempertimbangkan gejala-gejala keislaman yang tercermin dalam karya-karya keislaman dan perilaku dan aktivitas keagamaan. Ada interkoneksi dan interkomunikasi dalam studi Islam harus terjadi, ya, tidak hanya dari sisi internalnya, yakni ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, tasawuf, ilmu kalam, filsafat Islam dan lain sebagainya, tetapi juga sisi eksternalnya, yakni ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu sosial humaniora dan ilmu alam. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, pengembangan studi Islam juga berpijak pada 3 hadroh, yakni hadroh an-nas, hadroh falsafah, dan hadroh al-ilm. Ya, hadroh an-nas itu sebagai manusia, hadroh falsafah itu filsafat, hadroh al-ilmu itu adalah ilmu. Pemakaian interpretatif atas nas, Al-Quran dan hadis tidak meninggalkan aspek wellness of reality seperti banyak dikembangkan filsafat.
Ilmu-ilmu Islam dikembangkan tidak dalam model single entity atau murni teks suci tanpa konteks, ya, tidak dalam model isolated entities atau unit-unit yang tertutup. Ini normativitas teks suci secara jalan sendiri, falsafah jalan sendiri, dan ilmu jalan sendiri tanpa jendela interkoneksi dan interkomunikasi. Yang terjadi bagaimana? Ya, muncul radikalisme pemikiran karena dia tertutup, tertutup, ya, eksklusif, bukan inklusif. Lanjut. Ya, sudah selesai, ya, intinya adalah ini. Oke, kita cukupkan pada penjelasan kali ini. Nah, tetap subscribe, ya, untuk mendapatkan update materi-materi selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.